Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Enak mana zaman Pak Harto dengan zaman sekarang? Ya, bertanya. Kalau saya lebih baik kembali ke masa lalu dengan sedikit perubahan-perubahan di sana sini ya. Komitmennya tentu kita ambil ya, dari Pak Harto membela petani ya, membela rakyat kecil, itu yang pertama. Terus presiden ya dipilih lagi aja sama MPR, bisa dikendalikan biayanya kan berapa. Nggak usah pemilihan presiden langsung habisin uang banyak ya, menghasilkan peluang-peluang kecurangan yang lebih besar kan. Terus yang kemudian dibatasi, yang 2 periode dibatasi ya. Ya sekarang kan yang muncul oligarki itu jadi penguasa politik, semuanya itu dikuasai oleh orang-orang yang punya duit, diatur sama orang yang punya duit, dari pusat sampai pemilihan bupati kayak sampai gubernur, bupati, semuanya itu ada cukong-cukongnya ya. Itu gimana mengatasinya ya, kan ada orang sudah punya usul. Itu partai politik itu dibiayai kampanye dan lain-lain oleh negara, jadi nggak jor-joran nyari uang dari sana sini, termasuk mengeruk untuk petahana itu mengeruk BUMN ya, jadi maling-maling dengan baju hukum dengan legal, atau memang nggak bisa disentuh oleh hukum karena kekuasaan yang bermain ya. Itu jadi lebih baik kembali ke zaman Pak Harto aja. Presiden harus dipilih orang Indonesia asli yang agama Islam. Sekarang kan dirusak nggak karu-karuan untuk amandemen itu ya, supaya orang-orang non muslim bisa jadi presiden ya. Ya tentu pakai uang nanti akhirnya kan, memunculkan pion-pion baru dengan kekuatan uang untuk kepentingan orang-orang yang membiayai pion itu maju menjadi presiden. Ya undang-undangnya dibenerin dulu, dirubah dulu lewat amandemen. Nah amandemen, anggota-anggota DPR-nya yang bikin amandemen kan juga satu pasal 1 miliar aja kan bergoyang semuanya itu ya. Jadi dibikin lagi GBHN, jadi pembangunan tuh jadi nggak jelas menurut selera penguasa itu, tapi sudah presiden hanya menjalankan garis-garis besar haluan negara yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi arah pembangunan itu ya mungkin kayak teori Rostow ya, yang direvisi lah kira-kira, disesuaikan dengan kondisi Indonesia gitu. Terus kemudian nggak cukup pinter itu kan ya, ekonom atau arsitek pembangun itu nggak cukup pinter, nggak cukup, tapi hatinya itu berpihak bukan ke kelas menengah ke atas ya, ke kelas menengah ke bawah. Kekuatan kamu, kata Rasulullah, itu terletak pada keberpihakan kamu terhadap orang-orang yang lemah di antara kalian. Min du'afaikum. Jadi pesan syariat Islam itu jelas, supaya kita itu berpihak ya kepada kaum yang lemah atau memang yang mustad'afin, yang lemahnya karena struktur ya. Itu struktur harus membela yang lemah, jangan penguasa malah membuat orang-orang itu lemah secara struktural. Kayak BPJS itu kan makin dilemahkan secara struktur dengan hanya menerbitkan peraturan presiden gitu, BPJS naik lah, tambah miskin orang, tambah susah hidupnya gara-gara harga naik yang dibikin oleh struktur kan. Mana lebih dulu, struktur atau kesadaran? Itu pertanyaan dari Marx ya kan. Ya Marx percaya struktur itu yang membentuk kesadaran. Nanti kajiannya lain tuh soal ideologi besar dunia.
tapi juga nggak usah dibahas karena tukang donat bahas apa pikiran-pikiran Marx, pikiran-pikiran Hegel, pikiran Berkeley, Montesquieu, apalagi nanti malah nggak cocok ya karena bukan ahlinya. Keahlian saya kan dua sebenarnya. Satu, saya ahli donat ya, itu keahlian saya, dan kedua saya ahli kubur. Soal ideologi besar itu sebenarnya bagian siapalah ya, bukan saya itu ya. Bagian Refli Harun kali atau bagian Dr. Anggito ya. Nah, jadi banyak yang baik ya dari Presiden Soeharto ya. Ya kalau anggaran di zaman Pak Harto itu yang rejimnya itu otoriter, itu tidak demokratis begitu dilihat dari kacamata sekarang, dan bocornya itu anggaran pembangunan itu 30% menurut Pegawai Ekonomi ya, yang kemudian jadi besannya yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Ya sekarang kebocoran itu juga kayaknya lebih dari 30%. Ya kan, kebocoran di mana-mana ya. Kebocoran apa korupsi sebenarnya istilahnya. Jiwasraya, Pelindo, terus pembobolan BLBI yang wah ratusan triliun itu kan, yang nggak, uangnya nggak kembali. Terus Asabri itu bocor apa korupsi sih? Nanti nggak usah berdebat soal ini ya, apa soal yang benar tuh pulang kampung apa namanya, pulang kampung apa mudik. Saya nggak substantif gitu perdebatannya. Relaksasi apa penjabaran dari SK sebelumnya, relaksasi apa pelonggaran, PSBB atau karantina wilayah, itu istilah-istilah yang sebenarnya Bu ngapain? Oh buat apa? Kelapa? Wes enak daun singkong. Wah buka puasa kayak sayur daun singkong mantep. Kalau menurut khawas tuh, menurut orang-orang yang tingkat keilmuannya udah tinggi dalam puasa, mikir makanan aja nggak boleh sebenarnya, mikir membayangkan itu harus berpuasa juga pada tingkat refleksinya itu, tingkat intelektual atau imajinasinya udah nggak boleh bahas tentang seksual, nggak boleh imajinasinya ya, nggak boleh bahas tentang apa makanan. Saya kan orang awam masih nanya makanan buat apa Bu, santan. Terus saya kembangkan, wah sayur santan enak buat buka puasa. Terus sebenarnya batal pahalanya menurut orang-orang yang kelasnya udah VIP ya, keimanannya. Saya masih keimanan, nah tukang donat. Nah jadi sebenarnya apa tingkat ininya ya kembali pemilihan presiden kembali lewat MPR ya nggak apa-apa karena masalahnya. Terus kalau perlu ya calon-calon independen itu dimunculkan ya, lapisan kepemimpinan baru. Jangan juga terus ditutup hanya lewat 20% presiden threshold itu kan, sehingga memunculkan ya persaingan yang semuanya didukung uang dari partai-partai yang berkuasa itu. Ya itu akal-akalan orang-orang partai kan sebenarnya. Ya memang demokrasi itu juga 200 tahun jatuh bangun ya di barat itu. Nah, kita ngikuti barat. Ya ini jatuh bangun juga. Paling enggak kita harus punya pengalamannya sendiri gitu. Dan kalau sekarang apakah jauh lebih baik dari sebelum reformasi zaman Pak Harto? Enggak juga ya. Dulu yang diserbu ya secara intelektual dan diserbu dengan kata-kata adalah KKN ya. Apa KKN itu? Korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi yang diserbu ya. Sekarang yang diserbu sekarang dilakukan, korupsinya banyak benar sekarang. Terdesentralisasi ya, merata di seluruh daerah, dan yang melakukan korupsi justru orang-orang yang lebih muda ya, seperti Anas, seperti apa ya begitulah ya, yang muda-muda.
Nazarudin, dan banyak lagi. Semakin disebut semakin banyak yang ketinggalan. Itu apa? Kolusi. Kolusi artinya ya kolusi, ya berkolusi, bekerja sama untuk niat yang nggak baik ya, antara pengusaha dengan pejabat. Dan sekarang pengusaha dan pejabat berkolusi ya, melakukan satu kerjasama kan untuk keuntungan kedua belah pihak. Yang satu dapat dapat komisi setelah mengeluarkan izin lewat tanda tangan kekuasaannya ya. Yang satu usahanya jalan karena didukung oleh kekuasaan yang sudah dia kasih duit itu kan. Jadi TST, tahu sama tahu. Terus itu sekarang kolusi sekarang banyak yang kemudian ada menteri yang punya perusahaan dan dengan jabatan sebagai menteri dia membesarkan perusahaannya, atau seorang staf khusus yang kemarin ribut itu kemudian dia mencari jalan lewat kekuasaannya sebagai staf khusus, itu otoritasnya di lingkungan istana, kemudian dia bagaimana membesarkan usahanya. Nah itu kan kolusi. Nepotisme sekarang. Nepotisme diserang ya, anak jadi jabatan ini presiden, punya mantu jadi ini. Jadi di sekitar lingkungan keluarga ya, berjalin kelindan hubungan kekeluargaan itu bagaimana menduduki posisi-posisi politik ya. Ya saling menguatkan di antara keluarga untuk mengambil sumber-sumber politik dan sumber-sumber ekonomi yang nanti beredar di lingkungan mereka. Nepotisme ya. Nah sekarang sama aja kan, yang ini jabatan publik anaknya maju, nanti istrinya maju, istrinya udah dua kali jabatan politik di bupati atau gubernur gitu, nanti istrinya selesai, nanti ponakannya maju gitu. Ini lebih parah sekarang dibanding Pak Harto. Ya bebas ya. Jadi lebih baik mana, Pak Harto atau sekarang? Ya lebih Pak Harto dari segi komitmen membela rakyat kecil ya. Sekarang nggak membela rakyat kecil, membela pengusaha ya, lewat pembangunan infrastrukturnya itu. Kalau dulu jaringan irigasi yang dibangun Pak Harto untuk supaya swasembada beras, swasembada ada ini tadi ada di video sebelum ini yang judulnya lu belain amat Cina, itu ada testimoni kesaksian dari orang Lombok itu yang tadinya di daerah Lombok itu ya tandus, kemudian menjadi Pak Harto memberikan bibit bibit mangga menjadi panen raya mangga di situ, atau gugur rancah ya, diberikan bibitnya oleh pemerintah. Pak Harto datang sendiri ketika panen raya itu. Jadi swasembada beras. Kalau kita sekarang impor. Terjadi kolusi antara pejabat dan importir sebagai pengusaha, sama-sama dapat untung ya. Satu menggunakan tanda tangannya, izinnya, yang satu ya kan dapat duitnya, dua-duanya dapat duit sih. Lewat izin yang dimudahkan oleh temannya. Jadi saling berkolusi antara pejabat dan pengusaha. Jadi kolusinya lebih dahsyat sekarang dan terang-terangan. Nggak usah swasembada ini buah, nggak swasembada beras, yang penting cepat rakyat kebutuhannya dipenuhi lewat impor ya. Karena importir itu dapat duit banyak. Didukung oleh menterinya yang ngasih tanda tangan ya. Jadi negeri, akhirnya nasib saya gimana sebagai tukang donat? Nggak berubah karena saya di luar pusat kekuasaan. Kalau saya di dalam itu kan saya cepat makmur ya, karena bisa berkolusi, bisa dapat proyek dan lain-lain ya. Nasib saya sebagai orang kecil nggak ada yang bela kan. Masa di zaman dulu sampai sekarang saya jadi tukang donat ya? Dulu nggak jadi tukang donat ya, tapi jadi orang yang mustadafin, yang dilemahkan secara struktur. Sekarang sepodo ae. Malah sekarang dibebani pajak ini, pajak itu, BPJS naik dan lain-lain ya. Ya udahlah, ngomong nggak jelas ya, yang penting kembali aja lah ke zaman Pak Harto. Gimana, setuju?
Kata Pak Harto, piye? Enak tuh zamanku. Enak tuh zamanku. Ya, setuju nggak setuju, saya meminta ke penonton semua, Anda harus setuju mensubscribe channel Pesantren Jolali. Harus setuju dan nonton gratis. Mencetnya gratis. Terus like tuh, komentari terus yang bagus-bagus ya, yang positif ya. Beda haluan sih beda haluan, tapi ya omongannya dijaga rek, ojo kasar rek, ojo jorok gitu, ojo yang bermutu sedikit saja tuh. Donat besok berusaha menampilkan omongan yang bermutu meskipun tajam ya, tapi kan ada dasarnya karena pakai perspektif sejarah. Nah terus asal kalau ngasih komentar asal jangan asal jeplak rek, dipikir sedikit. Nah terus di subscribe, di like, terus di share itu dibagiin ke 100 grup teman-teman sendiri, jadi biar channel ini berkembang ya. Kalau channel berkembang kan saya bisa dakwah lebih lanjut lewat Jolali kan, dan juga kalau viewernya banyak kan saya dapat duit dari Google AdSense kan, jadi lebih gede. Ya nggak itu sih tujuannya yang kalau, tapi kalau nggak nyari uang tujuannya untuk jadi YouTuber tuh kalau saya ya kalau ada kiriman dari Google AdSense setiap tanggal 23 itu di rekening begitu saya cek pakai internet banking di HP, terus kok ada isinya nambah ya saya sih nggak ragu-ragu, saya ke ATM saya tarik, maksudnya ATM-nya saya masukin dulu gitu. Terus uangnya keluar, saya ambil, terus nanti kartunya keluar kan ya, terus pulang. Alhamdulillah sedikit banyak kita terima ya. Ya udah gitu aja, terima kasih ya. Ngomong nggak jelas ya. Ini udah jam 5 atau jam 4 tapi sholat asar. Mohon maaf lahir batin ya. Pokoknya Pak Harto top ya, memihak rakyat kecil dan memihak pertanian, membangun bendungan juga, jembatan juga, terutama lewat tokoh andalannya itu Insinyur Sutami, itu orang yang karyanya besar tapi orangnya nggak pernah korupsi itu, sampai miskin Insinyur Sutami itu ceritanya kan, nggak punya uang juga dia, sampai sakit nggak mau dikasih mobil, nggak mau. Oh Mi, apa? Hah? Enggak ganggu, ini udah mau selesai. Mau ngapain? Ayo sini ngobrol. Ngobrol apa? Dibuka bawahnya aja, ditarik itunya bawahnya. Kalau nggak bisa. Jadi ini ada istri saya, dia bilang ganggu nggak? Ya enggak lah. Masa istri? Udah dibuka. Itu jadi ditarik bawahnya, Mi. Nggak nyampe. Hah? Nggak nyampe. Aduh, sawah. Dia buka pintu aja nggak bisa, bisanya buka apa sih dia? Oh iya susah. Orang dikunci. Ngobrol apa sih? Ngobrol apa? Ini. Kapan? Ya sini. Sini ngobrol bentar. Mau ditutup ini. Soal apa? Anak-anak yatim. Ini duduk dulu. Ini 34 tahun masih cantik aja. Ya. Gimana rencananya apa? Ya rencananya anak-anak yatim dikumpulin. Sekarang ya, ada juga nampaknya berapa orang, 4 orang. Belum dikasih duitnya kapan? Ya, sekarang sekalian. Kan belum lengkap. Ya, belum lengkap apanya? Udah ada duitnya. Udah. Oh ya udah. Ya udah. Jadi maksudnya kasih Hari beras ini? enggak? Kasih beras. Yes. Beras yang tahap ke-9 kasih aja. Kasih aja ya, tapi yang anaknya 3, satu aja, satu keluarga ya. Nah gitu, kan ada adik kakak tuh. Di rumah apa di sini? Di rumah aja apa di sini? Di rumah aja lah. Aja ya. Mudah-mudahan Buka puasanya? nggak usah, nanti yang nyiapin maksudnya. Berapa nanti orang? Ada 20 orang sih. 20 orang yatim. Nah, kan ada juga dari teman Umi ngasih juga. Gitu. Yatim apa ini? Lansia juga? Enggak, yatim aja, Oh, sama yatim. anak 2 apa, tapi yang sekolah. Ada 20. Ada yang masih sekolah, ya. Yang nggak punya bapak? Nggak bawa ini, nggak pakai apa, nggak pakai masker.
Ini maskernya ya. Oh gitu. Gitu. Jadi Aku nggak punya bapak, yatim juga nih. jadi piatu ya. Ini biar. Kak, Oi, nanti maksudnya di iniin. dimasukin di YouTube ya. Nanti kan untuk para dokter terima kasih aja. Iya. Nggak usah disebutin namanya. Ya. Ya, udah ya, maaf. Terima kasih ya, mohon maaf. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.